Di samping itu tuh kita belajar juga tentang keterampilan klinis dasarnya gitu yang harus 3,5 sampai 4 tahun pertama kita menjalani masa preklinik gitu ya. Yang namanya kalau Iya, benar ada banget. rujukan ke rumah sakit kan harus ada dari sini kayak gitu nggak sih? Setelah menjadi dokter umum gitu ya, kita tuh bisa ada beberapa pilihan gitu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasworo di channel Rio Bagas. Oke, kembali lagi di segmen Kupas Tuntas Jurusan. Untuk kesempatan wawancara kali ini, itu aku mengundang pembicaraan dan pemateri yang ultimate keren banget sih ini. Yaitu jurusan kedokteran Universitas Indonesia. Halo Iza, gimana kabarnya di sana? Halo Bagas, aku alhamdulillah baik sih dan sekarang tuh lagi progres ngerjain skripsi untuk targetnya Oktober ini. Iya lumayan keren. Nih, jadi aku menghadirkan untuk pembicaraan kedokteran ini yang memang orang yang udah istilahnya masuk proses yang akhir dan bisa dibilang kan udah mengalami bagaimana jatuh bangunnya berproses di jurusan kedokteran ini, terlebih di UI gitu. Jadi insya Allah ilmu yang akan diberikan juga luar biasa kebermanfaatannya. Oke, langsung aja mungkin kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelum itu boleh kenalan dikit dong, Iza. Mungkin dulu SMA-nya di mana, sekarang udah semester berapa gitu? Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Izati Diana. Biasanya bisa dipanggil Izati atau Iza atau Za, bebas ya. Aku asalnya dari Bandung sih, jadi sebenarnya dari kecil sampai SMA itu di Bandung, baru mulai merantau sedikit gitu ya ke Depok sama ke Jakarta itu di kuliah ini gitu. Asal SMA-nya aku dari SMA 5 Bandung. Mungkin kalau yang anak luar Bandung tuh mungkin sering dengernya kayak cerita-cerita horor Nancy mungkin ya, Nancy Noni Belanda gitu. Iza ini anak Bandung ya, orang Sunda dan sekarang sedang berproses di Depok gitu. Nah terus gini nih, mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasan. Aku pengen tahu dari perspektif Iza sendiri kok bisa memilih untuk kuliah di kedokteran, terlebih di UI gitu. Oke, jadi kalau aku pribadi sebenarnya perjalanannya cukup panjang ya. Kalau dibilang dari kapan sih pengen jadi dokter, itu sebenarnya dari kecil kayak biasa kan. Anak-anak kecil tuh kalau ditanyain pengen jadi apa, pengen jadi dokter. Tapi waktu awal tuh pengen jadi dokter, terus sempat berubah lagi gitu ya karena sempat tinggal sama nenek, dan nenek itu waktu dulu profesinya jadi guru, sempat pengen jadi guru juga, terus ini ganti-ganti sampai akhirnya waktu SMA itu udah mulai, sebenarnya mungkin dari SMP ya udah mulai bikin perencanaan ke diri sendiri, pengen masuk SMA mana, pengen kuliah di mana gitu. Nah salah satunya itu pengen kuliah di kedokteran. Jadi yang pertama emang faktor cita-cita dari kecil. Terus yang kedua itu karena basic keluarga, basic orang tua itu dari kesehatan. Tapi kedua orang tua aku itu bukan dokter. Dua-duanya itu perawat, tapi di rumah sakit yang berbeda gitu ya. Dan sebenarnya dua-duanya juga sama-sama punya cita-cita sebelumnya gitu untuk jadi dokter. Tetapi karena salah satunya itu faktor biaya juga gitu ya, jadi cita-cita itu nggak tersampaikan. Akhirnya aku pribadi gitu ya, jadi punya semangat buat pengen nih jadi dokter gitu. Terus faktor ketiga juga karena jadi orang tua aku meskipun akhirnya tidak jadi dokter gitu ya, tapi punya cita-cita gitu untuk bikin balai kesehatan atau klinik gitu ya. Dan akhirnya gitu ya, dari tahun sebenarnya udah ada dari waktu kakakku lahir tuh berarti tahun 1999, tapi waktu itu tuh masih bentuknya jadi balai pengobatan gitu ya, dan baru benar-benar jadi klinik tuh tahun 2005 gitu.
karena faktor itu juga gitu, ingin apa ya, kan sayang gitu ya kalau orang tua udah merintis gitu dari lama dan nggak dilanjutkan gitu. Jadi akhirnya karena sudah ada lahannya juga gitu ya yang bisa dikembangkan nanti, itu jadi salah satu faktor semangat juga sih. Dan yang keempat juga tentunya dari dukungan keluarga, terus temen, terus juga faktor lainnya itu karena kakak juga alhamdulillahnya gitu ya rezekinya itu dapat di kuliah kedokteran juga di alma mater yang sama, tapi bedanya 1 tahun di atas gitu terimanya gitu sih. Jadi untuk faktornya banyak banget. Wow, aku speechless sih mendengarnya. Jadi BTW mungkin terbentuk dari lingkungan tenaga kesehatan dan memang sudah ada jalan untuk melanjutkan rintisan dari orang tua gitu. Jadi mungkin istilahnya lebih mulus lah gitulah ya. Amin. Mungkin kita sedikit masuk juga ke pembahasan kedokteran ini nih. Sebenarnya teman-teman juga mau tahu, teman-teman di mahasiswa kedokteran UI ini tuh kurikulum pembelajarannya itu seperti apa ya gitu, dan apa aja yang dipelajari gitu? Mungkin sistem dari tiap kampus beda-beda ya, tapi kurang lebih pasti untuk di tahun pertama itu, khususnya di semester pertama itu masih mata kuliah umum dulu gitu. Jadi ada campuran mata kuliah wajib gitu ya dari kampus, terus juga ada mata kuliah yang kolaborasi dengan ilmu pengetahuan lainnya gitu. Dan kalau di UI sendiri gitu ya, di FKUI sendiri itu ada ilmu biomedik dasarnya dulu gitu. Jadi kita pelajarin dulu hal-hal mendasarnya gitu dari semua sistem di dalam tubuh. Nah, baru setelah begitu masuk semester 2 gitu ya, kalau di UI itu baru masuk ke bagian mungkin kalau di kampus lain tuh disebutnya blok ya, tapi kalau di UI sendiri disebutnya itu modul. Jadi paket kuliah yang itu tuh sudah dibagi ada yang per sistem tubuh gitu, per sistem fungsi tubuh. Nah, selain itu juga selain 3,5 sampai 4 tahun pertama kita belajar tentang teorinya gitu ya, itu tuh ada juga di samping itu tuh kita belajar juga tentang keterampilan klinis dasarnya gitu yang harus dimiliki oleh seorang dokter umum setelah selesai gitu ya masa preklinik disebutnya pada saat 3,5 sampai 4 tahun pertama. Dan di situ juga sebenarnya di semester 7 gitu ya, semester 7 tuh udah mulai peralihan dari masa preklinik jadi klinik gitu ya menuju ke koas. Di situ udah mulai dipersiapkan juga sebenarnya untuk materi-materi kuliah yang kira-kira menunjang saat kita di klinik gitu. Selain itu juga untuk modul terkait skripsi gitu ya, terkait penelitian juga itu baru bisa diambil di sebenarnya kalau di UI sendiri di semester 6 dan di semester 7 gitu. Kemudian kalau kita bisa tepat waktu gitu ya, tepat waktu tuh dalam arti diusahakan 3,5 tahun gitu ya selesai untuk masa prekliniknya, maka semester 8 itu udah mulai bisa masuk ke masa klinik gitu, udah mulai menjalani koas, kemudian rotasi-rotasi klinik gitu dan sebagainya. Itu selama kurang lebih 2 tahun gitu ya, dan setelah itu baru nanti semua mahasiswa kedokteran gitu ya di Indonesia itu harus melalui istilahnya mungkin ujian nasionalnya ya, ujian nasional untuk kedokteran, itu disebut dengan UKM PPD. Dan ada juga, itu kan kalau yang untuk UKM PPD itu, jadi ada yang teorinya, ada juga yang disebut dengan OSCE Kompre gitu, OSCE komprehensif yang menguji dari sisi keterampilan kitanya gitu, keterampilan klinisnya. Baru setelah itu, baru bisa, setelah dinyatakan lulus, baru bisa mengambil sumpah dokter, dan ada modul pre-internship ya, sebelum kita terjun ke puskesmas ataupun klinik gitu di masyarakat. Nah, setelah itu, setelah menjalani modul pre-internship, baru kita bisa menjalani internship, kemudian juga mengurus
surat izin praktik dan sebagainya gitu. Kalaupun kita setelah itu mau ngambil magang dan melanjutkan kuliah itu udah dibebaskan ke masing-masing gitu. Oke, menarik sekali untuk penjelasan dari Iza tadi. Jadi memang 3,5 tahun awal mungkin lebih terfokuskan lebih ke materi dulu gitu, dan akhirnya mulai masuk ke koas dan ada klinik dan lain-lain seperti itu. Memang istilahnya dalam materi itu kita dibentuk secara maksimal dulu biar nanti ketika praktek tuh nanti bisa maksimal gitu, dan pada akhirnya menghasilkan lulusan kedokteran yang memang profesional gitu. Jadi emang luar biasa sekali gitu. Nah, terus gini Iza. Iya, benar. Aku mau tanya juga, kalau tadi kan udah menyinggung juga tentang sistem dari kurikulumnya ini. Nah, aku kalau misal tentang tugas dan praktikumnya sendiri di kedokteran UI itu ngapain aja gitu ya? Oke, sebenarnya untuk metode-metodenya itu ada yang disebut dengan CL gitu ya. Jadi kalau CL itu kita bahas dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada gitu ya, yang terkait dengan topik. Kemudian nanti akan dibagi-bagi dan dibahas gitu dalam suatu kelompok diskusi kecil. Kemudian juga ada PBL, Problem Based Learning gitu ya. Jadi kalau itu biasanya awalnya itu ada kasus pemicunya dulu, kemudian kita identifikasi nih masalah dari kasus itu apa, kemudian juga hal-hal yang harus dicari tahu dan untuk kemudian nanti dibahas gitu dalam diskusi. Dan itu juga ada kuliah dari dosen, ada praktikum juga, ya kurang lebih itu sih. Dan untuk tugasnya biasanya dalam bentuk lembar tugas mandiri, kayak mungkin semacam bikin esai mungkin ya, esai seperti itu. Kalau untuk praktikumnya sendiri itu juga beragam, jadi dibagi per bidang ilmu gitu. Jadi ada praktikum biokimianya, kemudian juga ada praktikum fisiologi kedokterannya, praktikum patologi anatomi dan sebagainya gitu. Jadi untuk praktikumnya lebih dipeta-petakan lagi berdasarkan sistem yang sedang dipelajari. Nah, terus gini nih, tadi kan udah diruntutkan tentang sistematika kurikulum pendidikan di kedokteran. Nah, aku pengen tahu sih sebenarnya proses mahasiswa kedokteran ini untuk menjadi seorang dokter itu gimana ya prosesnya ya? Untuk tahapan di kedokteran, khususnya itu di tahap S1 ya, S1 dan profesi dokter umum, itu tuh kita menghabiskan waktu sekitar kurang lebih 5,5 sampai 6 tahun, tapi itu di luar internship ya. Jadi pada 3,5 sampai 4 tahun pertama, itu kita menjalani masa preklinik gitu. Jadi kita belajar dulu tentang teorinya, kemudian juga sampai mengambil menjalani sidang skripsi sampai mengambil gelar sarjana kedokteran gitu. Nah, setelah itu baru kita memasuki fase klinik gitu. Di mana fase klinik ini kita menjalani koas gitu ya, merasakan langsung gitu bagaimana bertemu pasien, bagaimana menjalankan pemeriksaan, menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari pada masa preklinik gitu. Sampai akhirnya menjalani ujian nasionalnya gitu ya, kemudian juga setelah lulus diangkat sumpah dokter, itu selama kurang lebih 2 tahun ya tahap yang profesi. Setelah itu baru kita mempersiapkan diri untuk menjalani internship ke daerah-daerah itu. Untuk internshipnya sendiri selama kurang lebih 1-2 tahun kalau nggak salah. Tapi mungkin gini nih, yang di masa internship ini kan udah disumpah menjadi dokter lah ya istilahnya. Tapi kok kayak istilahnya nggak bisa langsung buka praktek ataupun menangani pasien dalam arti nggak magang gitu. Mungkin sebenarnya gini ya, jadi setelah kita lulus jadi dokter gitu ya, artinya mendapatkan gelar dokter umum. Kalau di kedokteran sendiri gitu ya, kita tuh saat lulus kita baru mendapatkan STR. Yang disebut dengan STR itu adalah surat tanda registrasi, di mana surat tanda registrasi ini gitu ya harus diurus oleh setiap lulusan dokter melalui Majelis Konsil Kedokteran Indonesia atau MKKI gitu ya, untuk nantinya bisa menjadi surat izin praktik gitu. Jadi biasanya sambil menjalani internship gitu ya, kita juga mengurus
untuk STR-nya supaya bisa menjadi SIP gitu. Nah, setelah keluar SIP inilah baru bisa digunakan untuk kita praktik di fasilitas kesehatan gitu. Dan biasanya untuk SIP yang digunakan juga terbatas, artinya setiap dokter umum itu maksimal itu boleh praktik di 3 pelayanan kesehatan. Oke, tapi untuk jangka waktu internship-nya sendiri tuh berapa bulan atau tahun gitu untuk bisa mendapatkan STR terus tadi SIP gitu? Itu sebenarnya kalau untuk internship itu dijalaninya kurang lebih 1 tahun ya, rata-rata 1 tahun atau 1,5 tahun. Baru setelah itu kita bisa menjalani praktik. Artinya dalam hal ini bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Tapi ketika kita internship juga, itu kan sebenarnya internship sendiri itu dibagi 2 ya. Jadi ada masa di mana seorang dokter itu berpraktik di rumah sakit gitu. Ada juga masa di mana dokter umum itu berpraktik di puskesmas. Oh, berarti kayak terbagi menjadi 2 tahap gitu ya berarti istilahnya? Iya, jadi setiap dokter itu akan merasakan gimana sih melayani di puskesmas gitu, dimana kan puskesmas sendiri sebagai pelayanan kesehatan primer ya untuk masyarakat yang ketemu secara langsung gitu, terus juga mengadakan berbagai macam program dan sebagainya. Kalau misalnya rumah sakit itu kan mungkin lebih banyak difokuskan kepada pelayanan pengobatan ya, atau disebutnya dengan kuratif. Jadi bisa merasakan dua-duanya. Iya benar banget sih, soalnya kan kalau puskesmas kan ya ibaratnya orang yang kalau punya keluhan ataupun apa-apa tuh kayak langsung datang ke puskesmas dan di situ kayak dia langsung konsultasi kayak gini. Jadi istilahnya si dokter muda ini tuh bisa langsung menangani, ya berkontak langsung dengan hal ini gitu. Sedangkan kalau misal kalau di rumah sakit itu tuh kayak kesannya ya pertama ya itu kayak reguler gitu, dan juga bisa dibilang kan ya yang udah mengalami prosedur pelayanannya ya kayak ibaratnya penanganan lanjutan lah ya istilahnya gitu kan. Yang namanya kalau ada rujukan ke rumah sakit kan harus ada dari sini kayak gitu nggak sih? Iya benar banget. Apalagi kan sekarang sistem kesehatan yang sedang diterapkan di Indonesia sendiri itu kan menggunakan asuransi BPJS ya. Di mana BPJS juga tetap dokter itu lebih pelayanan masyarakat itu lebih banyak difokuskan pada pelayanan kesehatan primer, dalam hal ini tuh seperti puskesmas, kemudian juga klinik Pratama, Posyandu dan semacamnya gitu. Nah, makanya untuk dokter umum sendiri juga sebenarnya ada kompetensi yang memang harus dimiliki dokter umum, dan ada juga beberapa kompetensi yang itu sebenarnya tidak harus dimiliki oleh dokter umum, jadi udah ranahnya dokter spesialis kayak gitu. Terus aku pengen tahu nih, kayak sebenarnya jenjang karir dari mahasiswa kedokteran ini tuh apa aja gitu? Oke, ini sebenarnya hal yang menarik ya, karena aku di FKUI sendiri itu karena ikut di suatu badan jurnalistik dan jadi banyak kontak gitu ya, sempat wawancara beberapa dokter spesialis gitu ya, lulusan FKUI khususnya. Jadi mendapat beragam gambaran juga sih untuk karir di dunia kedokteran ya. Jadi sebenarnya setelah menjadi dokter umum gitu ya, kita tuh bisa ada beberapa pilihan gitu. Apakah ingin mengambil S2 gitu ya, atau ingin lanjut ke spesialis, atau mungkin sebagian juga ada yang memilih untuk menjadi dokter umum saja. Nah, biasanya yang ingin mengambil, satu lagi, itu juga bisa mengambil atau ikut dalam penelitian gitu. Jadi sebenarnya kalau yang untuk penelitian itu biasanya udah di ranah kalau mau ngambil S2, kemudian S3 gitu ya. Sedangkan kalau yang untuk mengambil spesialis, kemudian juga subspesialis, itu kan sudah pendidikan profesi lanjutan mungkin ya disebutnya. Biasanya orang-orang yang ingin mengambil pendidikan dokter spesialis, biasanya itu dalam persyaratannya itu ada pengalaman bekerja selama minimal berapa bulan atau misalnya minimal 1 tahun, kemudian juga adanya rekomendasi gitu ya dari dokter spesialis terkait gitu yang ingin kita
ambil bidangnya. Nah, oleh karena itu biasanya ada beberapa lulusan dokter umum yang memilih untuk magang di departemen sesuai yang diinginkannya. Misalnya, aku ingin lanjut ngambil spesialis kesehatan anak misalnya. Nah, biasanya lulusan dokter umum itu akan mengambil atau ikut magang di Departemen Ilmu Kesehatan Anak gitu untuk setidaknya bisa mendapatkan surat rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis gitu. Oke, terus gini nih, barusan banget nih sebelum tag video, aku tuh buka di Instagram dan kayak ada sebuah kisah lulusan FKUI dan dia itu melanjutkan S2-nya itu di Newcastle University di Inggris gitu, dan setelah itu dia itu menjadi dokter tapi masuknya ke ranah tentara gitu. Jadi kayak dia jadi dokternya tentara, itu gimana ya? Nah, itu benar banget, karena kebetulan aku juga sempat mewawancara dokter yang memilih berkarir dalam dunia militer mungkin ya disebutnya. Ya, jadi sebenarnya untuk dokter sendiri itu bisa untuk mengambil pendidikan kemiliteran gitu. Pendidikan kemiliteran yang artinya ketika mengambil atau memilih berkarir di dunia kemiliteran itu akan lebih banyak berpraktik di lingkungan kemiliteran. Jadi mungkin bekerjanya itu di rumah sakit militer gitu ya. Dan itu biasanya disesuaikan pilihannya apakah ingin masuk ke angkatan darat, angkatan laut, atau angkatan udara. Tapi sebenarnya di samping itu, dari yang aku dapatkan gitu ya, dari salah satu dokter yang berkarir di bidang militer, tetap aja selain mengambil pendidikan di dunia militer, mengambil karir di dunia kedokteran juga tetap dianjurkan. Dalam arti di sini tetap aja dokter-dokter yang berkarir di militer juga mengambil spesialis sesuai ranah spesialis yang diinginkan gitu. Contohnya biasanya kan kalau di dunia militer itu rawan terjadi cedera gitu ya, cedera pada tentara-tentaranya gitu atau pekerja-pekerjanya gitu, maka kebanyakan gitu ya atau sebagian dokter itu memilih untuk mengambil spesialis rehab medik gitu. Rehab medik itu berarti kan untuk bagaimana supaya tentara-tentara ini gitu ya yang telah mengalami cedera gitu, itu tuh bisa kembali pulih supaya setidaknya dia bisa kembali bekerja atau kembali aktif. Oke, menarik juga ya. Soalnya mungkin setahu aku ya, kalau misal dokter yang masuknya ke ranah militer kayak gitu ya, beliau hanya bekerja untuk ya ranah seperti itu, tidak perlu untuk mempertajam kompetensinya dalam arti itu ngambil spesialis kayak gitu. Tapi ternyata bisa juga ya, di samping berkarir di militer tapi dia bisa melanjutkan kompetensinya sebagai dokter spesialis gitu. Bisa, bahkan kalau mau mengambil spesialis terus juga ingin melanjutkan mengambil S2 dan S3 juga itu bisa banget, karena justru banyak gitu ya dokter-dokter senior gitu yang pengalaman belajarnya mungkin jauh lebih lama gitu ya dibanding pengalaman berpraktiknya. Nah, sekarang gini nih, so far gimana nih rasanya kuliah kedokteran di UI gini? Cerita dong. Oke, sebenarnya aku pribadi ngerasa kuliah di FKUI itu sebuah berkah banget gitu ya, karena persaingannya juga berbeda gitu ya. Dari awal masuk gitu ya, kita tuh ketemu sama teman-teman yang mereka tuh anak olimpiade nasional ataupun olimpiade internasional gitu, dan bidangnya pun bukan hanya bidang biologi gitu, ada yang fisika, ada yang matematika gitu, ada yang kimia. Jadi merasa dipertemukan dengan orang-orang hebat juga gitu. Selain itu, kalau dari sisi mahasiswanya gitu ya, dari sisi fasilitasnya pun gitu, menurut aku berkualitas banget dan benar-benar menunjang supaya kita bisa jadi dokter yang hebat gitu. Selain itu juga dari dosen-dosen yang mengajar, kemudian juga dari alumni-alumninya, banyak yang bisa memberikan pengajaran yang keren gitu ya, yang luar biasa,
baik itu di dalam kelas gitu atau dalam lingkup luar, dalam hal ini tuh kayak melalui organisasi dan semacamnya gitu. Karena kalau di FKUI sendiri sebenarnya kita nggak dituntut untuk melulu fokus di kuliah gitu ya, tapi bukan berarti mengabaikan akademis ya, karena kan akademis itu tetap jadi prioritas kan. Tapi di samping itu, karena seorang dokter itu harus memiliki kemampuan 5-star dokter gitu ya, jadi harus bisa memimpin, kemudian memanajemen, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu. Artinya dari pihak kampus sendiri juga sangat memfasilitasi kita untuk aktif ikut organisasi ataupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Soalnya kan aku juga berasumsi ya, kalau misal teman-teman yang bisa masuk ke kedokteran UI itu ya memang bisa dibilang punya kompetensi lebih lah dalam hal akademik. Soalnya kan ya memang persaingannya itu sangat ketat dan dari segi hal-hal fasilitasnya pun menunjang banget gitu. Jadi patut berbangga dan patut mempunyai sebuah tanggung jawab juga ketika sudah masuk ke ranahnya kedokteran di UI apalagi gitu. Nah, tapi mungkin gini nih, aku mau nanya nih, soalnya ada stigma di masyarakat, itu ketika istilahnya dalam suatu rumah sakit ataupun lingkupnya itu, ya fasilitas kesehatan kayak gitu, itu kayak terjadi sebuah pengelompokan gitu. Jadi kayak misal nih, rumah sakit ini tuh kebanyakan lulusan anak UI, dan rumah sakit ini kebanyakan anak lulusan UNPAD atau UGM gitu. Dan ketika lulusan UGM mau ke masuk yang rumah sakit banyak anak UI, ini tuh kayak agak susah. Sebenarnya itu benar nggak sih? Sebenarnya mungkin itu dari ini ya. Sebenarnya yang lebih utamanya itu mungkin dari link ya. Jadi karena di sana banyak lulusan UI, tentu dokter-dokter di situ tentu akan memprioritaskan nge-share ke adik-adik tingkatnya dong. Seperti itu mungkin ya, kalau yang aku tangkap. Tapi bukan berarti rumah sakit itu jadi khusus untuk anak UI atau misalnya rumah sakit B khusus anak UGM, anak yang si anak UNPAD, enggak gitu. Sebenarnya tetap aja semua itu punya peluang yang sama gitu untuk istilahnya berkarir di beragam pelayanan kesehatan gitu. Ataupun kalau yang memilih untuk nggak berkarir di dunia profesi dokter gitu ya, misalnya ingin jadi dokter yang bekerja dalam bidang bisnis misalnya, atau di dunia kedokteran penerbangan dan yang lain-lainnya, itu juga kalau untuk hal itu mungkin memang nggak akan terlepas ya dari pengaruh link kakak tingkat atau senior. Ya, menarik, cukup terjawab. Oke. Sebuah pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, tolong berikan dong kayak wejangan atau pesan bagi teman-teman yang mau ngambil jurusan kedokteran terlebih di UI gitu. Soalnya mungkin teman-teman kayak udah ngerasa insecure dulu gitu, belum daftar aja udah insecure sama nama jurusan dan nama kampusnya gitu. Jadi buat biar mereka itu lebih pede gitu untuk bisa di sini. Oke, sebenarnya mungkin dari aku, intinya semua orang itu punya kesempatan, punya peluang yang sama untuk meraih cita-citanya. Berarti kalau misalnya ingin jadi dokter, maka yang pertama itu harus dipastikan dulu kita pengen jadi dokter tuh kenapa sih, apa yang pengen kita kejar, apakah mungkin dari sisi materinya gitu, atau misalnya kita memang senang membantu orang lain gitu ya, senang berinteraksi dengan orang lain lewat profesi kita, atau faktor apa aja nih yang mempengaruhi seberapa besar keinginan kita untuk jadi dokter gitu. Terus sebenarnya untuk jadi dokter itu nggak melulu kamu harus jadi orang yang pintar gitu, karena mungkin orang yang pintar dalam hal ini tuh benar-benar jenius gitu ya, itu tuh mungkin hanya segelintir orang gitu, dan nggak semua orang mungkin dianugerahi hal itu. Tapi bukan berarti kita jadi nggak bersyukur dan merasa rendah diri gitu ya. Sebenarnya yang diperlukan saat kita memilih jalan untuk menjadi dokter itu tuh adalah ketekunan, kerajinan gitu, dan semangat ingin belajar gitu. Karena orang yang rajin gitu, orang yang jujur, orang yang tekun, dia akan lebih dihargai, dan orang-orang di sekitar pun akan
tahu gitu, akan tahu usaha kita, akan tahu niat kita, dan nantinya itu akan membantu insya Allah gitu untuk jalan kitanya akan apa ya, akan terasa tidak sesulit itu gitu. Intinya selama kita berusaha untuk rajin gitu, kita belajar sungguh-sungguh gitu ya, karena kan yang utamanya akan merasakan dampak dari kualitas kita gitu ya, kualitas kita sebagai dokter dalam hal ini utamanya itu adalah keluarga kan. Banyak kan pasti teman-teman mungkin yang sekarang udah menjalani kuliah di kedokteran gitu ya, yang keluarga atau misalnya temennya tuh biasanya tuh ada omongan kayak nanti aku berobat ke kamu aja ya, kayak gitu kan. Nah sekarang kita bayangkan aja gitu, ketika kita nantinya jadi dokter, kita mau ngasih pelayanan yang kayak gimana sih ke orang terdekat kita gitu. Kalau misalnya kita pernah mengalami pengalaman yang gak enak gitu ya, misalnya dalam hal menerima pelayanan kesehatan gitu, tentu kan kita nggak mau ya hal itu tuh terulang atau terjadi lagi kepada keluarga ataupun orang-orang terdekat kita. Nah itu juga bisa jadi salah satu semangat gitu supaya kita bisa belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh gitu untuk menjadi dokter yang hebat versi kita sendiri. Oke, menarik sekali dari jawabannya Iza. Jadi memang dokter itu memang kalau di Jerman sendiri itu menjadi pertama profesi yang paling mendapatkan sebuah penghargaan di masyarakat gitu. Soalnya memang benar-benar untuk mau menjadi dokter aja itu amat sangat luar biasa perjuangannya gitu. Dan kalau di Jerman itu kalau teman-teman yang mau jadi dokter umum aja deh, itu prosesnya selama 11 tahun itu minimal gitu. Dan memang sangat luar biasa banget profesi ini gitu. Apalagi pernah nggak sih kayak ngerasa kalau misal kita nolong orang, apalagi itu tentang jiwa ya istilahnya, dan mendapatkan kayak ucapan terima kasih ya dok udah menolong kayak gini, kayak itu kayak nyes banget nggak sih rasanya, kayak ngerasa berguna banget itu. Luar biasa sih. Dan bisa dibilang sih kalau kita punya kenalan ataupun teman seorang dokter itu kayak lebih enak aja nggak sih? Kayak misal nih suatu saat Iza udah jadi dokter spesialis ini nih, dan aku punya sebuah keluhan yang ingin dikonsultasikan, ya aku bisa konsul ke Iza gitu. Dalam arti kayak kita dulu udah pernah menjalin komunikasi kayak gitu. Terus kalau misal aku ada masalah dalam gigi, aku bisa komunikasi sama Taskia gitu. Jadi kayak kita sebenarnya kayak gimana ya, menjadi benar-benar manusia yang benar-benar real berguna dan benar-benar wah luar biasa profesi yang satu dia sih. Iya benar banget. Soalnya kan sebenarnya sejauh ini mungkin pelayanan ataupun kualitas kita gitu dalam hal ilmu, keterampilan ataupun kemampuan kita berkomunikasi itu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan seseorang ya. Makanya kan mungkin ada orang-orang yang kayak nggak mau ke dokter itu soalnya ngomongnya nggak enak misalnya, atau dokter ini enak deh soalnya ramah terus ngejelasin gitu gimana tentang penyakitnya, aku nggak tiba-tiba disuruh ini itu gitu. Nah itu kan pasti mempengaruhi banget ya. Tinggal kita atau misalnya teman-teman nih yang pengen jadi dokter tuh tinggal menentukan gitu pengen jadi dokter yang kayak gimana. Nah untuk menutup episode kali ini, kasih dong closing statement dari Iza. Jangan pernah ragu dengan kemampuan diri sendiri. Kita emang manusia, yang dimana manusia tuh ya terbatas gitu ya, memang punya keterbatasan termasuk dalam mempelajari sesuatu, dalam berbuat sesuatu gitu. Kita pasti pernah salah, kita pasti nggak bisa benar-benar sempurna gitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh nyoba gitu, karena peluang itu akan selalu ada, tinggal kita mau memanfaatkan peluang itu atau enggak. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Iza untuk kesempatan sharing-sharing tentang kedokteran kali ini.
Jadi buat teman-teman nih yang masih mungkin ingin bertanya tentang pembahasan kali ini, bisa kalian langsung komen aja di bawah atau bisa langsung DM ke Instagramnya Iza. Ini ada di sini. Nanti kalian bisa ngobrol lebih lanjut aja gitu. Aku benar-benar terkesan banget untuk pembahasan kali ini. Soalnya aku ngerasa benar-benar ingin tahu lebih secara personal tentang dokter itu kalau mau berprofesi itu gimana gitu, dan kuliahnya itu gimana. Dan aku terima kasih banget sama Iza karena udah menyempatkan waktunya dan memberikan kebermanfaatan ilmunya insya Allah untuk teman-teman semuanya. Amin, terima kasih juga Bagas. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton dari awal sampai saat ini. Buat kalian yang mungkin temennya atau keluarganya ada yang ingin masuk jurusan kedokteran terlebih di UI, kalian bisa share ke teman kalian tadi, dan ya bisa lah untuk sekalian subscribe, like, dan komen. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann und auf Wiedersehen. Bye.